Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Mita Winanda dengan nomor induk mahasiswa 1042-10017 dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas HES 1A. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang saya ajukan kepada Pak Fauzi Muhammad SAG MAG dengan judul proposal Churros by Sela. Nah, tujuan pembuatan video kali ini juga sebagai pemenuhan tugas Islamic Entrepreneurship dengan dosen pengampu Pak Fauzi Muhammad SAG MAG. Berikut videonya. Churros adalah jajanan goreng yang sering dijumpai pada acara-acara festival yang diselenggarakan di Meksiko, Spanyol, dan negara-negara Latin lainnya. Beberapa mengatakan churros ditemukan oleh penggembala nomaden Spanyol. Ia hidup di atas pegunungan dan tidak memiliki akses ke toko roti. Hal ini kemudian membuat mereka menciptakan churros yang mudah dimasak menggunakan wajan penggorengan di atas api. Kredibilitas yang diberikan pada sejarah churros versi ini adalah fakta bahwa terdapat jenis domba yang disebut Navajo Churro yang merupakan keturunan dari domba Chura di semenanjung Iberia. Tanduk domba ini terlihat mirip seperti churros. Sejarah lain mengatakan bahwa pelaut Portugis menemukan makanan serupa churros di Cina Utara yang disebut Iu Tao yang lalu mereka bawa pulang ke daratan Eropa. Orang-orang Spanyol lalu mempelajari kuliner baru ini dan membuat beberapa improvisasi seperti menaruh squid berbentuk bintang pada ujung plastik adonan, sehingga menghasilkan bentukan yang khas seperti yang kita kenal sekarang. Lanjut, peluang bisnis churros dapat dikatakan menjadi salah satu peluang bisnis menjanjikan. Tidak hanya dijual di restoran berkelas saja, bahkan makanan churros ini mulai turun ke pedagang kaki lima. Pamor kue churros terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan potensi usaha churros sangat cemerlang. Makanan untuk camilan dari asing seperti churros memang cukup laris manis dijadikan peluang bisnis di Indonesia. Lalu, usaha kuliner yang akan kami buka ini bernamakan Churros by Sela. Churros makanannya dan Sela saya sendiri, yang dimana menjual makanan berbahan tepung ala Spanyol dengan cita rasa Indonesia. Masuk pada bagian visi dan misi. Yang pertama kita membahas tentang visi. Visi yang pertama mendahulukan kepuasan konsumen dengan menghadirkan produk yang memiliki kualitas terbaik di kelasnya. Yang kedua, menyediakan menu yang lezat namun tidak mengesampingkan kandungan gizi agar masyarakat tetap sehat. Yang ketiga, menjual makanan terbaik dengan harga yang lebih terjangkau agar dapat dinikmati semua kalangan. Dan yang terakhir, yang keempat, tak ada hentinya berinovasi untuk memberikan produk sesuai dengan selera muda-mudi. Bagian selanjutnya menjelaskan tentang misi. Untuk misi yang pertama, memberikan harga jual yang murah tanpa mengorbankan kualitas karena menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat. Yang kedua, menciptakan suasana outlet yang nyaman, bersih, dan tertata. Dan yang terakhir, melayani dalam waktu yang lebih cepat agar konsumen tak terlalu lama menunggu. Selanjutnya masuk ke strategi perusahaan. Untuk strateginya, kami memberikan pelayanan terbaik serta memberikan sistem buy one get one pada saat launching pertama kali dan juga memberikan sistem tersebut kepada pelanggan yang menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir pada surah Al-Kahfi di dalam Al-Quran. Untuk bagian selanjutnya menjelaskan tentang lokasi, tempat yang dibutuhkan, serta waktu operasional. Yang pertama untuk lokasi usaha diutamakan di tempat yang strategis dan ramai, lebih tepatnya di daerah Tugu Keris, Kota Baru, Jambi. Karena pada saat sore hari sampai malam, tempat tersebut ramai dikunjungi orang-orang yang lalu lalang, mulai dari orang yang jogging di sore hari sampai ngemil-ngemil di malam hari. Untuk tempat, kami menggunakan tempat sejenis kontainer jualan karena praktis dan dapat dikreasikan sesuai dengan zaman. Dan yang terakhir adalah waktu operasional. Waktu operasional atau waktu jualan ini dibuka dari jam 3 sore, jam 3 waktu Indonesia Barat sampai dengan 9 malam, 9 waktu Indonesia Barat, di mana waktu-waktu tersebut sore hari dan jam-jam yang pas untuk ngemil-ngemil santai.
Nama dan alamat perusahaan. Untuk namanya, yang tadi sudah dijelaskan, Churros by Sela, dan alamatnya yaitu Tugu Keris Binjai, tepatnya di Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Jambi. Lanjut ke bagian pelaksanaan distribusi. Perusahaan kami tidak memerlukan pendistribusian khusus karena kebanyakan dari para konsumen biasanya datang langsung ke tempat kami, sehingga kami tidak banyak mengeluarkan tenaga dan biaya untuk pendistribusian. Akan tetapi, apabila konsumen menginginkan pengiriman barang dengan jasa pendistribusian juga, maka kami siap menyediakan jasa pendistribusian. Lanjut ke strategi promosi. Untuk promosi usaha, kami akan menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan juga memasukkannya pada aplikasi seperti GoFood dan sejenisnya. Selain itu, kepuasan konsumen akan secara tidak langsung membantu dalam memperkenalkan produk kami kepada para konsumen lainnya, sehingga secara tidak langsung konsumen kami akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Segmentasi pasar. Bisa dilihat dari segmentasi pasarnya, usaha kudapan Churros by Sela ini dapat dimasukkan ke dalam pengelompokan pasar bagi kalangan menengah dan menengah ke atas yang mempunyai banyak kesibukan dan tidak ada waktu hanya untuk sekedar sarapan. Dan juga bagi para pencinta kuliner yang senang mencari makanan-makanan yang enak dan juga unik, saya akan memfokuskan untuk masyarakat di daerah lokasi penjualan, terutama bagi kalangan remaja Kota Jambi. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang pecinta kuliner, tetapi juga untuk orang-orang yang di sekitar saya jualan. Masuk ke salah satu yang paling penting, yaitu analisis SWOT. Yang pertama membahas tentang keunggulan. Keunggulan berisikan produk mudah dipasarkan, cita rasa produk yang khas, harga termasuk murah, dan yang terakhir bentuk panganan yang menarik dan berbeda-beda. Masuk ke kelemahan, yang pertama membutuhkan kinerja yang konsisten untuk membuat rasa khas enak, lezat, dan bergizi. Dan yang kedua, jika pelanggan ramai, dikhawatirkan akan kesusahan dalam proses produksi. Yang ketiga, masuk ke bagian peluang. Yang peluang yaitu banyak orang tua ataupun anak-anak yang belum mencicipi makanan churros. Jadi membuat mereka penasaran untuk mencobanya. Yang kedua, proses distribusi mudah. Yang ketiga, masyarakat yang kini lebih pintar dan modern yang lebih mementingkan kualitas produk daripada harga yang murah. Dan yang keempat, gaya atau tren masyarakat modern yang tidak mau ketinggalan zaman buat mencoba atau membeli sesuatu. Dan yang terakhir yaitu ancaman. Untuk ancaman ini, adanya pesaing yang membuat churros jenis lain dengan harga yang setara. Masuk ke masalah yang potensial. Dalam menjalankan usaha di bidang penyediaan makanan ini tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apabila cuaca tidak mendukung atau tidak baik, misalnya terlalu panas, konsumen akan sepi sehingga hasil produksi kurang laku atau tidak terjual habis. Lalu masuk ke resiko dan hambatan. Dalam menjalankan usaha ini, tentu saja ada risiko dan hambatan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila kondisi badan tidak baik, maka tidak berjualan. Yang kedua, konsumen terkadang komplain pelayanan lama atau antri. Dan yang ketiga, apabila cuaca tidak baik, konsumen akan sepi dan barang produksi tidak terjual habis. Masuk ke tindakan alternatif. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan atau kondisi badan. Yang kedua, untuk keuangan harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung atau kehilangan sehingga dapat mengetahui laba atau rugi hasil produksi. Dan yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan kualitas cita rasa makanan agar konsumen tidak bosan dengan hasil produksi kuliner Churros by Sela. Baiklah, untuk anggaran dana sudah kami simpulkan. Nah, dengan menggunakan asumsi sejumlah uang yang besarnya 2.073.000 yang dialokasikan untuk investasi dan untuk alokasi biaya tetap sebesar Rp111.194, untuk biaya variabelnya sejumlah Rp227.000 dan Rp338.194 untuk total biaya operasional. Dari usaha ini diasumsikan dalam satu hari totalnya penerimaan yang didapat dari penjualan churros adalah sebanyak 33 porsi dengan harga Rp14.000 per porsinya sebesar Rp462.000. Dari penerimaan tersebut didapatkan keuntungan penjualan churros sebesar Rp3.145.417. Nah, dari keuntungan ini maka akan mengalami pengembalian modal sebesar 0,56.
Nah, masuklah ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, proposal Churros ini layak untuk dibiayai karena dari sisi analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang serta dari prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki pasar yang baik. Baiklah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya berterima kasih kepada Pak Fauzi Muhammad karena sudah memberikan tugas ini kepada saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.